Selamat datang di channel Cik Gentar, jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya, agar Cik Gentar bisa tumbuh besar dan tidak jadi anak kecil terus, terima kasih. Bab 51. Wangki mengangkat kepalanya dan berkata, Tuan Harvey, saya mendengar saudara Zhao berkata bahwa Anda sangat kuat, dan bahkan Su Boqian dan Wu Sanfeng dari perusahaan keamanan Yundun bukanlah lawan Anda. Saudara-saudara saya dan saya meragukan hal ini. Jadi, saya ingin bermain trik dengan Tuan Harvey. Tuan Harvey, Anda tidak akan berani setuju? Haha, Tuan Harvey, jangan khawatir. Kakak Wang pasti akan menunjukkan belas kasihan. Hei, saudara Wang tapi Tuan Harvey, yang merupakan seniman bela diri puncak di tahap selanjutnya lusa, pasti tidak akan berani menantang saudara Wang. Ya, Anda dapat melihat bahwa dia memiliki lengan kurus dan kaki kurus. Segera, 12 taibao lainnya juga mulai mencemooh. Ingin menggerahkan Harvey York. Oke, berhenti bicara. Zhao Tianxun memarahi dan tersenyum meminta maaf pada Harvey York, berkata, Tuan Harvey, orang-orang ini memiliki kebajikan ini, jika Anda tidak merawat mereka, mereka benar-benar tidak akan menerima Anda. Fang. Sun mengangguk sambil tersenyum, lalu melirik Wangki dan yang lainnya, dan berkata dengan ringan, jika Anda benar-benar ingin bertarung dengan saya pikir lebih baik Anda bermain bersama. 1 lawan 1, tidak ada dari Anda yang bisa menjadi lawan saya. Tangan. Saya melakukan trik. Begitu kata-kata ini keluar. 13 taibao tertegun sejenak, dan kemudian tertawa terbahak-bahak. PFFT. Hahaha. Tuan Harvey, kamu terlalu sombong, bukan? Kita semua 13 adalah pejuang, dan yang dengan basis kultivasi terendah ada di hari-hari awal lusa. Tidak. Bahkan Orous Hills Liu Tuan dari Aula Seni Bela Diri Besar tidak berani menantang kami bertiga pada saat yang bersamaan, oke? 5 Jenderal, Zhang Mang dan Feng Kun, tetapi Anda harus menantang kami bertiga pada saat yang sama. Terlalu sombong. Tidak hanya 13 taibao, tetapi bahkan Mu Erlene dan Zhao Tianxun merasa bahwa Harvey York sedikit arogan. Harvey York, jangan bicara omong kosong. Jika kamu kalah nanti, aku akan melihat bagaimana kamu mundur. Mu Erlene menarik-narik pakaian Harvey. Hati Wangki juga tiba-tiba tidak senang. Dia menatap Harvey York dengan saksama dan berkata, Tuan Harvey, jika kita bergabung dengan 13 orang, bahkan jika kita menang pada akhirnya, kita tidak akan bisa menang. Jadi, biarkan saya, Wangki, menjadi wakilnya. Dan bertarung denganmu, Tuan Harvey. Ayo pergi. Harvey York menghela nafas, apakah kamu yakin ingin bertarung denganku sendirian? Wangki mengangkat dadanya dan berkata dengan suara keras, tentu. Oke, aku berjanji padamu. Harvey York mengangguk dan setuju. Segera, Harvey York dan Wangki berjalan ke tengah kantor. Karena area kantor yang relatif luas, tidak mempengaruhi kinerja keduanya. Setelah berjalan ke tengah kantor, Wangki mengangkat tangannya, Tuan Harvey, karena ini tantangan, saya akan membiarkan Anda bergerak dulu. Harvey York menggelengkan kepalanya, tidak, jika saya bergerak, kamu tidak akan memiliki kesempatan untuk bergerak. Direkrut. Ketika Wangki mendengar ini, dia langsung marah. Tuan Harvey, Anda terlalu diremehkan. Wangki berteriak, kakinya terbanting ke tanah, dan tubuhnya melintasi bayangan di udara, menyerang dan membunuh Harvey York secara langsung. Lihat gerakannya. Dengan raungan, Wangki langsung menarik perutnya, menyelipkan pinggulnya, menurunkan bahunya, menurunkan sikunya, mengepalkan tinjunya dengan tangan kanannya, dan meledak ke arah dada Harvey York. Hong Quan? Mata Harvey York sedikit berbinar. Hong Quan adalah teknik tinju Tiongkok kuno, memperhatikan pembukaan dan penutupan, kekuatannya ganas, dan mematikannya juga sangat menakjubkan. Selain itu, basis kultivasi Wangki telah mencapai puncak tahap selanjutnya lusa. Meskipun dia tidak dapat melepaskan energi sejatinya, dia memiliki banyak energi internal, dan satu pukulan sangat kuat, yang tidak boleh diremehkan. Tentu saja, meskipun luar biasa, itu masih tidak layak disebut di mata Harvey York. Bagaimanapun, kesenjangan antara fisik dan kultivasi ada di sini,
bahkan jika Anda tidak menggunakan kultivasi Anda dapat dengan mudah mengalahkan Wang Qi. Namun, Mu Erlene, Zhao Tianxun dan yang lainnya terkejut ketika mereka melihat pukulan Wang Qi. Aku tidak menyangka kekuatan Brother Wang akan meningkat lagi. Seru Mu Erlene terkejut. Zhao Tianxun juga tersenyum tak berdaya, sepertinya anak ini seharusnya melakukan banyak kerja keras. Jika saya menghadapinya sekarang, saya khawatir tidak ada peluang untuk menang. 12 Taibao lainnya juga bersemangat dan berteriak. Saudara Wang, tahan. Tidak peduli apa, Tuan Harvey juga presiden baru kita, jangan hancurkan dia. Hahaha, jadi, setelah melihat permainan Wang Qi setelah pukulan ini, 12 Taibao lainnya hampir yakin bahwa Harvey York tidak akan pernah bisa menahan pukulan ini. Namun, pada saat pukulan Wang Qi datang, Harvey York dengan tenang mengangkat tangan kanannya yang kurus dan putih, dan kemudian tangan kanannya adalah telapak tangan, tanpa menggunakan basis kultivasi apapun, dan langsung menyapanya. Apakah orang ini gila? Beraninya dia memblokir tinju saudara Wang tanpa menggunakan kultivasinya. Seseorang di 12 Taibao berseru. Detik berikutnya. Ledakan. Sebuah ledakan. Tinju terbanting bersama-sama. Dalam sekejap, pupil Wang Qi tiba-tiba menyusut, dan hatinya ngeri. Dia merasa bahwa pukulannya bukan di telapak tangannya, tetapi di atas pelat baja. Rasa sakit tiba-tiba mengalir ke tinjunya dan menyebar ke lengannya. Wang Qi tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak, dan tubuhnya tidak bisa menahan diri untuk mundur ke belakang. Deng deng deng. Setelah mundur 7 atau 8 langkah, tubuh Wang Qi berhenti ketika dia menabrak dinding di belakangnya. 12 Taibao lainnya tercengang, dan rahang mereka hampir jatuh karena terkejut. Beberapa bahkan menggosok mata mereka dengan keras, tidak percaya apa yang terjadi di depan mereka. Wang Qi yang begitu kuat sebenarnya ditolak oleh telapak tangan? Wang Qi berdiri di sana dengan linglung, lengan kanannya gemetar karena rasa sakit. Dia menatap Harvey York lagi, dan tidak ada penghinaan di matanya. Seperti kata pepatah, orang awam menonton kesenangan, dan orang dalam menonton ambang pintu. Hanya Wang Qi yang tahu seberapa kuat Harvey York. Harvey York dapat memukul mundur dirinya sendiri dengan telapak tangan biasa. Jika dia sedikit lebih serius, saya khawatir telapak tangan barusan sudah cukup untuk membunuhnya. Wang Qi menarik napas dalam-dalam, melangkah maju, membungkuk dalam-dalam, dan berkata dengan keras, Tuan Harvey, saya kalah. Begitu kata-kata itu jatuh, 12 Taibao lainnya tercengang, dan mereka tidak dapat membayangkan bahwa Wang Qi akan mampu melakukannya. Ambil inisiatif untuk mengakui kekalahan. Bagaimanapun, selama bertahun-tahun sejak debut Wang Qi, dia telah berjuang mati-matian bahkan melawan lawan yang paling kuat, dan tidak pernah secara sukarela mengakui kekalahan. Tapi hari ini, setelah hanya satu gerakan, Wang Qi mengakui kekalahan. Ini cukup untuk menunjukkan bahwa kekuatan Harvey York telah membuat Wang Qi tidak tahu persaingan, dan hanya bisa mengakui kekalahan. Mu Erlene dan Zhao Tianxun kembali mengenal Harvey York, dan merasa bahwa mereka bertaruh pada orang yang tepat dan mengikuti orang yang tepat. Harvey York membantu Wang Qi berdiri, lalu menoleh untuk melirik 12 Taibao lainnya, dan berkata dengan kaget, semuanya, mulai sekarang, kita adalah saudara. Selama Anda mempercayai saya akan menuntun Anda untuk bekerja keras untuk kehidupan yang sejahtera. Bersumpah setia pada Tuan Harvey. Zhao Tianxun dan 12 Taibao berteriak serempak, suaranya seperti guntur, dan momentumnya berderap di kantor, bergema di kantor. Mu Erlene hanya berdiri diam, dengan senyum lembut di sudut mulutnya, menatap Harvey York. Dalam keadaan kesurupan, dia tampaknya telah melihat hari ketika Harvey York mencapai puncak dan dipuja oleh ribuan orang. Pria kecil, cepat dewasa, dan biarkan mereka yang disebut petinggi, burung hantu raksasa, kakimu. Bab 52. Setelah itu, Harvey York menandatangani beberapa kontrak. Tak satu pun dari orang-orang yang hadir keberatan. 12 Taibao yang memberontak juga sepenuhnya meyakinkan pihak lain. Pada titik ini, Harvey York telah benar-benar menjadi presiden Kamar Dagang Wulong, dan industri utama Kamar Dagang juga berada di bawah nama Harvey York. Selain itu,
Harvey juga menunjukkan latihan kungfu Zhao Tianxun dan Tirteen Taibao di ruang terbuka di belakang Hinya, yang juga membuat Zhao Tianxun dan yang lainnya mendapatkan banyak keuntungan. Sampai siang, Harvey York berkata kepada Zhao Tianxun yang terengah-engah dan yang lainnya, "Tianxun, saya akan berada di sini hari ini. Setelah Anda kembali, pikirkan tentang apa yang saya ajarkan kepada Anda hari ini. Jika ada sesuatu yang tidak Anda mengerti, Anda dapat datang dan bertanya kepada saya." "Ya, mencari saudara." Zhao Tianxun dan yang lainnya mengangguk penuh semangat. Namun, tepat ketika Zhao Tianxun hendak pergi, dia tiba-tiba memikirkan sesuatu, dan dengan cepat mengeluarkan token yang terbuat dari emas dan batu giok dari sakunya dan menyerahkannya kepada Harvey York. "Saudara Sun, ini adalah perintah 5 naga dari kamar dagang Wulong kami. Hanya ketua yang dapat menahannya." Melihat perintah itu seperti melihat ketua. Dengan perintah 5 naga, Anda dapat dengan bebas memobilisasi semua anggota kamar dagang dan dana di bawah kamar dagang. Harvey York mengambil token dan melihatnya dengan cermat. "Saya melihat bahwa token ini bulat, hanya setengah ukuran telapak tangan orang dewasa. Seluruhnya terbuat dari emas murni, dengan sepotong batu giok putih berkualitas tinggi bertatahkan di tengah, dan 5 naga emas 5 cakar yang hidup diukir. Sekitarnya, seperti sebuah karya seni." Harvey York menimbangnya, dan kemudian berkata, "Tianxun, kamu adalah penjabat presiden sekarang, mengapa kamu tidak mengambil Ordo 5 Naga ini?" "Tianxun tidak berani." Zhao Tianxun terkejut, dan dengan cepat dia menundukkan kepalanya, keringat dingin di dahinya tanpa sadar. Harvey York sepertinya melihat ketakutan di hati Zhao Tianxun, dan berkata dengan lucu, "Tianxun, tidakkah kamu pikir aku sedang mengujimu?" Zhao Tianxun tidak berani menjawab, dan dia bahkan tidak berani mengeluarkannya. Udara. Harvey York tidak tahu harus tertawa atau menangis. "Tianxun, karena aku berani menggunakanmu, aku secara alami percaya pada kesetiaanmu, jadi jangan terlalu memikirkannya dan ambil tokennya." Zhao Tianxun membungkuk dan berkata dengan keras kepala, "Kakak Sun, jika Anda tidak menerima Ordo 5 Naga, itu berarti Anda masih tidak mempercayai saya, maka sebaiknya Anda menampar saya sampai mati." Harvey York adalah terdiam, apakah dia begitu menakutkan? Namun, ketika saya memikirkan Zhao Tianxun, orang ini adalah otot, jika saya benar-benar tidak menjawab, saya tidak tahu apa yang akan terjadi. Jadi, Harvey York mengangguk, "Oke, saya menerima Ordo 5 Naga." Melihat bahwa Harvey York menerima Ordo 5 Naga, Zhao Tianxun menarik napas lega, lalu menyapa dan pergi. Begitu Zhao Tianxun pergi dengan kaki depannya, Mu Erlene datang dengan kaki belakangnya. "Saya mengatakan bahwa anak Anda tidak menguji saudara Zhao sekarang, untuk melihat bahwa dia ketakutan. Saudara Zhao adalah orang yang lurus. Karena dia mengenali Anda, dia pasti akan setia kepada Anda. Anda, jangan mengujinya di masa depan." "Kakak Mu, aku benar-benar tidak menguji Tianxun, oke? Jangan menganggapku begitu hitam," kata Harvey, dan mendongak. "Saya melihat bahwa wanita itu telah berubah menjadi gaun biru tua, dan tubuhnya dibungkus dengan sosok yang anggun dan anggun. Setiap bagian dari seorang wanita sempurna, seolah-olah dia disukai oleh Sang Pencipta." Harvey York tercengang melihat bahwa wanita ini sebenarnya bukanlah goblin besar yang membawa bencana bagi negara dan rakyatnya. "Kamu benar-benar tidak menguji saudara Zhao?" Mu Erlene masih sedikit tidak yakin. "Sumpah, langit dan bumi adalah buktinya, matahari dan bulan bisa terlihat, aku benar-benar tidak menguji Tianxun." Harvey York mengangkat tangannya. Oke, aku bersumpah." Mu Erlene menatap Harvey York dengan marah, dan kemudian berkata, "Ngomong-ngomong, aku baru saja mengadakan pertemuan dengan staf, dan aku memberitahu mereka bahwa kamu akan menjadi asistenku di masa depan. Namun, saya benar-benar tidak menyangka bahwa popularitas Anda cukup tinggi, tidak ada yang keberatan, dan itu berlalu dengan suara bulat." Harvey York mengangkat alisnya, "Ya, pria seperti saya adalah fokus perhatian kemanapun dia pergi. Cukup, aku terengah-engah karena memujimu." Mu Erlene melambaikan tangannya dan berkata, "Ayo,
Aku akan mengundangmu makan malam hari ini, dan aku hanya ingin menanyakan sesuatu padamu. Oh, Nona cantik, tolong. Makan malam, aku tidak bisa memintanya. Harvey tersenyum dan setuju. Sekitar pukul 12 siang. Harvey dan MU Airline berkendara ke restoran barat bernama Arc de Triomphe. Saat itu jam makan siang dan restoran hampir penuh. Pria tampan dan wanita cantik, semburan angin harum. Namun, dibandingkan dengan para penggemar vulgar rouge itu, penampilan tak tertandingi MU Airline berkali-kali lebih baik daripada mereka. Mata banyak binatang jatuh pada MU Airline, mata mereka panas. Namun, MU Airline sepertinya sudah terbiasa, jadi dia mengabaikan orang-orang itu sama sekali, tetapi bersama dengan Harvey, menemukan tempat duduk di dekat jendela dan duduk, dan memesan 2 steak, salad, dan 2 gelas jus. MU Airline meminum limun dan berkata, Harvey, bagaimana Anda mengenal keluarga Shen? Selain itu, sikap Tuan Shen dan Nona Shen terhadap Anda seperti teman lama selama bertahun-tahun. Anda tahu, di seluruh kota Rose Hills, ada sangat sedikit orang yang bisa disebut teman oleh keluarga Shen, dan orang-orang biasa tidak bisa masuk ke mata keluarga Shen sama sekali. Harvey York tersenyum dan berkata, Saudari MU, izinkan saya mengatakan yang sebenarnya. Sebenarnya, saya hanya bertemu keluarga Shen dalam beberapa hari terakhir. Beberapa hari yang lalu, lelaki tua dari keluarga Shen hampir meninggal karena infark miokard dan memblokir pembuluh darah. Dia menariknya kembali dari gerbang neraka. Aku menyelamatkan lelaki tua Shen dan pilar keluarga Shen mereka, jadi keluarga Shen secara alami akan berterima kasih kepadaku. Bibir merah MU Airline terkejut. Sedikit terbuka, sepasang mata besar yang indah menatap bos. Harvey York mengangguk, saya belajar sedikit dari master sebelumnya, jadi saya mengerti sedikit. Potong, berpura-pura. MU Airline cemberut, jika keterampilan medis Anda benar-benar rata-rata, mengapa keluarga Shen tidak mengizinkannya? Seorang dokter terkenal yang menyembuhkan, tetapi memilihmu. Aku tahu, Shen Veronica menemukan klub secara langsung malam itu. Harvey York tersenyum dan berkata, mungkin aku sedikit lebih baik daripada para dokter itu. MU Airline memegangi dagunya yang lembut. Dengan satu tangan, menatap Harvey York, dan berkata dengan ekspresi rumit, Harvey, saya sangat ingin tahu, berapa banyak rahasia yang Anda sembunyikan. Seni bela diri Anda sangat bagus dan keterampilan medis Anda sangat bagus, saya benar-benar ragu ada hal lain yang tidak akan kamu ketahui. Harvey York merentangkan tangannya dan berkata, Saudari MU, kamu harus menemukan ini perlahan, tapi... Apa? MU Airline bertanya. Harvey York mengangkat alisnya dan tersenyum, hanya saja aku takut setelah kamu mengenalku, kamu tidak akan bisa melepaskan dirimu dariku dan jatuh cinta padaku sepenuhnya. Begitukah? MU Airline tersenyum menawan, jika kamu benar-benar pandai dalam hal itu. Jika aku bisa, aku tidak keberatan menjadi wanitamu dan membantumu menghangatkan tempat tidur. Aku menantikan hari itu. Harvey menjawab dengan sebuah senyuman. Setiap kali dia mengobrol dengan MU Airline, Harvey akan merasa sangat santai. Lagi pula, wanita ini tidak pernah dibuat-buat, apa yang harus dikatakan. Segera, pelayan membawa steak dan jus ke meja. Sambil makan steak dengan anggun, MU Airline berkata, ngomong-ngomong, Harvey, ada lelang pribadi malam ini, kamu bisa ikut denganku.